Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pratama Putra dan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya dengan judul Implementasi Bisnis Intelligence menggunakan Tableau untuk visualisasi data dampak judi online di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu nih teman-teman saya. Yang pertama itu ada Angga Saputra, dan yang kedua ada saya sendiri Yuda Pratama, yang ketiga ada Deviana Lestari, dan yang keempat ada Niki Martinez. Oke, lanjut ke latar belakang. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, manusia hidup terus berkembang. Khususnya teknologi seluler sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ponsel kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai kebutuhan penting dalam berinteraksi. Sebagai pengguna aktif internet, kita memahami bahwa internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana yang memudahkan aktivitas, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan cara yang berbeda. Selain memberikan banyak manfaat, internet juga memiliki sisi negatif seperti kenyataan bahwa saat ini perjudian bisa dilakukan secara online. Perjudian adalah pertaruhan dengan uang, dan yang menang akan mendapatkan semua uang itu. Karena permainan ini didasarkan pada keberuntungan, perjudian dapat dianggap sebagai ajang adu nasib. Orang yang kalah harus menerima kekalahannya dengan kehilangan semua uang yang dipertaruhkan. Sebagaimana dikutip dari Nurdian tahun 2003, Robert Kersen dan James Bacher mengartikan perjudian ini sebagai memasang taruhan pada suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Fakta bahwa pola hidup modern cenderung konsumtif, terutama dikombinasikan dengan peningkatan harga kebutuhan pokok sehari-hari sebagai akibat dari lajunya invasi ekonomi yang cepat, telah mendorong setiap orang untuk mengejar segala sesuatu yang mudah dan praktis, termasuk berjudi. Studi ini menunjukkan bahwa judi online memiliki efek negatif yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk sosial, kesehatan mental, dan ekonomi. Judi online ini pada dasarnya mempengaruhi masyarakat dan individu yang bermain. Perselisihan dalam rumah tangga, perdebatan dalam rumah tangga, pencurian, dan keresahan masyarakat adalah hasilnya. Studi ini menunjukkan bahwa judi online dapat mempengaruhi kehidupan remaja karena dorongan kuat untuk berhenti bermain judi membuat para pemainnya melakukan apapun untuk menghindari judi online. Misalnya, orang-orang mungkin mengorbankan uang untuk biaya kuliah atau menggadaikan barang berharga mereka. Selain itu, menurut penelitian, penjudian online juga dapat menyebabkan masalah sosial lain di lingkungan sekitar tempat perjudian terjadi, yang pada akhirnya bisa merusak sebagai sistem sosial dalam masyarakat. Faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor persepsi tentang kemungkinan kemenangan, dan faktor persepsi tentang perjudian online adalah beberapa faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk bermain judi. Misalnya, perjudian online juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah kriminalitas di setiap lokasi perjudian meliputi pencurian, pertengkaran, dan penodongan. Juga resiko kehilangan uang atau kesulitan ekonomi yang timbul akibat bermain judi. Oke, yang pertama ada metode penelitian. Tahapan penelitian digunakan untuk membentuk proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data ini. Yang pertama, ada studi literatur. Dua, ada data preparation. Dan setelah data preparation ada data cleaning. Dan setelah melalui data cleaning, lalu berlanjut ke implementasi pada Tableau, dan seterusnya ada analisa hasil, visualisasi dashboard, dan selesai. Selanjutnya ada tahapan awal. Tahapan awal adalah mengumpulkan literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang akan dipelajari dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada data cleaning atau pembersihan data. Tahapan pembersihan data menggunakan pemrosesan ETL, yaitu proses mengambil, transformasi, dan pemuat data atau yang disebut dengan ekstrak. Membersihkan, memformat, mengubah, dan memperbaiki data yang disebut dengan transform, dan memuat data yang telah diproses ke dalam tujuan sistem, atau sistem tujuan, terbalik, maaf. Proses ini memungkinkan data untuk dapat digunakan dalam analisis, laporan, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terarah. Selama tahap ini, data diproses untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Data kemudian dibersihkan dan diperbaiki dari data yang tidak digunakan. Selanjutnya,
ada implementasi dan visualisasi dashboard. Setelah menyelesaikan proses ETL, extract, transform, and load, implementasi melibatkan impor data ke Tableau, eksekusi data, dan pembuatan worksheet baru. Data tersebut kemudian divisualisasikan dalam dashboard Tableau publik yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna visual untuk memantau dan membantu proses pengambilan keputusan terkait kasus judi internet di seluruh Indonesia. Dashboard ini mencakup informasi dan visualisasi sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Angga Saputra. 2.1 Teori umum. 2.2 Data. Data adalah sebuah kumpulan dari berbagai macam informasi yang ada atau juga sekumpulan macam keterangan dari banyak hal yang diperoleh dengan cara melakukan pencarian ke sumber data yang ada. Lebih sederhananya, data adalah sebuah kumpulan informasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang ada. Menurut Gordon B. Davis, mengungkapkan bahwa data merupakan sebuah bahan mentah untuk informasi yang akan dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak yang berisi seperti sebuah tindakan-tindakan, hal-hal, dan juga sebagainya. Data dibentuk dari sebuah lambang grafis. Data juga dapat disusun untuk mengolah tujuan-tujuan menjadi susunan data, susunan kearsipan, dan pusat data atau landasan data. 1. Data primer. Data ini ditetapkan dari sumber pertama atau bisa dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh sang peneliti secara langsung. Selain itu, data primer juga merupakan data yang dikumpulkan oleh dan diperoleh sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. 2. Data sekunder. Data sekunder ini hanya didapatkan dari sumber kedua. Bisa diartikan data sekunder adalah data yang sengaja dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Jika disimpulkan, data sekunder memiliki dua makna, yaitu makna pertama data yang telah diolah lebih lanjut seperti data berbentuk diagram atau tabel. Makna kedua adalah data yang sengaja dikumpulkan oleh lembaga atau orang lain atau data yang dikumpulkan sendiri oleh sang peneliti. 2.3 Fungsi data. Fungsi data diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam melakukan kegiatan. 2. Dapat dijadikan sebagai sebuah perencanaan dalam melakukan suatu hal. 3. Dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. 4. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas yang lain. Data memiliki 3 buah jenis, ketiganya dikelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Data berdasarkan cara mendapatkannya. 1. Data primer. Data primer adalah sebuah data yang didapat melalui proses pengumpulan secara langsung dari sumber yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian di dalam sebuah organisasi maupun penelitian perorangan. 2. Data sekunder. Data adalah sebuah data yang dapat dari sumber yang sudah ada. Data berdasarkan sumber. 1. Data eksternal. Dan eksternal adalah sebuah data hasil penelitian yang didapatkan dari luar tempat atau di luar organisasi penelitian itu dilakukan. 2. Data internal. Data internal adalah sebuah data hasil penelitian yang didapatkan langsung dari organisasi tempat penelitian itu dilakukan. Data berdasarkan sifat. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah sebuah data yang dihasilkan dengan melakukan sebuah survei yang dimana hasil survei tersebut berisi jawaban berbentuk sebuah angka. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah sebuah data yang dihasilkan dengan cara seperti melakukan kuesioner, wawancara, observasi, dan juga yang lainnya, yang dimana data ini berbentuk seperti gambar, simbol, maupun berbentuk verbal lain. 3.1 Metode dataset. Metode dataset digunakan untuk mencapai tujuan ini. Diolah menggunakan Tableau atau karena itu data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Tahapan-tahapan proses data research. Ini adalah data source sebelum di ETL, extract, transform, dan load. 3.2 Hasil data preparation. Tahap pengumpulan data ini melibatkan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu dataset. Proses pemrosesan pada dataset adalah langkah yang dilakukan sebelum melakukan analisis data.
bertujuan untuk mengubah formatnya menjadi format yang terstandarisasi dan ternormalisasi. 3.3 Tahapan data cleaning, pembersihan data. Pada tahap ini, setelah data dikumpulkan dalam bentuk kumpulan, ada langkah-langkah berikut. Pembersihan data adalah tahap yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan data dengan menghasilkan data yang bersih, lengkap, dan konsisten. Proses ini melibatkan identifikasi, perbaikan, dan penghapusan kesalahan, ketidakakuratan, dan ketidakkonsistenan dalam data. Tak hanya dalam proses pembersihan data, pen extract, transform, dan load ETL digunakan untuk melakukan pembersihan data ini. Sumber data sebelumnya yang digunakan ETL, extract, transform, load, kolom dengan kata-kata link, len language, tips, order payment, dan global rank masih menampilkan data null. Sumber data telah diekstrak tetapi belum diubah dan memuat. Proses pemindahan sama seperti proses pemindahan biasa, yaitu masih dalam format RAR dan kemudian diubah menjadi XLSX. Dalam tahapan ETL ini, pemindahan data berasal dari data public, data source setelah diatur di ETL. Selain itu, pada kolom yang mengatakan link, language, types, order payment, dan global rank, halaman null diubah menjadi lebih rapi dan akurat dengan kata link, provinsi di Indonesia, dan jumlah pengguna judi tahun 2023 dan Monchange. Dilakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda untuk menghindari perhitungan ganda dalam Excel. Data sumber telah ditransformasi dan dibebankan selama proses menggunakan tahapan ETL. Berikut data source sesudah di ETL. Implementasi pada table. Tahap implementasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama import data source, data sumber yang diolah untuk tujuan terkait kasus judi online di seluruh provinsi Indonesia, dan data ini dikumpulkan dari kasus judi online di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Untuk membuat peta persebaran yang jelas dan terperinci, link provinsi di Indonesia, jumlah pengguna SAS, dan stata. Selanjutnya, to a server menghubungkan data yang telah disimpan ke dalam database yang termasuk sumber data yang disimpan Oracle. Data sumber yang disimpan Oracle dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, ada eksekusi data source, sumber data yang merupakan tampilan data judi online tahun 2023 dan Monchange. Digunakan tahun di mana kasus judi online terjadi koneksi ke data, yaitu to a file yang digunakan untuk menghubungkan data yang akan disimpan ke dalam Microsoft Office seperti XLSX, CSV, JSON, dan teks, serta seperti SPSS yang disimpan ke dalam format XLSX dan telah terhubung ke table sebuah platform Business Intelligence Public. Setelah itu, halaman tugas baru akan dibuat dari sumber data yang akan menampilkan dan mengevaluasi perkembangan judi di Indonesia berdasarkan provinsi. Berikut tampilan import data source dalam format XLSX, tampilan data source, dan tampilan Graki judi online wilayah tertinggi di Indonesia. Dan Graki yang berwarna merah muda ini kasus judi online tertinggi pada tahun 2023. Hasil visualisasi dalam bentuk dashboard. Pada langkah ini, kami menggunakan table public untuk menghasilkan data dashboard yang menampilkan informasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada side by side, data kasus judi online dengan wilayah tertinggi di Indonesia, memperlihatkan Graki bar side by side yang memvisualisasikan wilayah tertinggi di Indonesia berdasarkan data kasus judi online. Dari data tersebut, jumlah uang judi online terlihat tinggi pada Graki berwarna merah muda dengan jumlah 265.800.000 data kasus pada tahun 2023 di Indonesia. Langkah-langkah dalam visualisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik kolom jumlah pengguna dan pindahkan ke rows. Kedua, klik kolom provinsi di Indonesia dan tahun 2023, lalu pindahkan keduanya ke dalam columns. Setelah itu, ubah jumlah pengguna di rows menjadi count untuk menampilkan keterangan data jumlah pengguna.
pada kolom provinsi di Columns untuk menampilkan keterangan data beberapa wilayah pada provinsi di Indonesia. Untuk Columns tahun 2023 di Columns untuk menampilkan data kasus judi online berbagai provinsi di Indonesia. Setelah itu buka menu Show Me dan pilih Side by Side Bar untuk menghasilkan grafik, lalu klik dan tahan CTRL pada keyboard dan pindahkan tahun 2023 ke Columns ke Color untuk visualisasi grafik ini sehingga menjadi lebih menarik dan memudahkan melihat kejadian judi online di berbagai provinsi berdasarkan waktu. Baik, selanjutnya adalah pertama, horizontal bar data kasus judi online dengan wilayah terendah di Indonesia. Visualisasi horizontal bar yang menunjukkan jumlah kasus judi online pada semua provinsi di Indonesia. Dari data tersebut memperlihatkan semua provinsi dari kasus judi online yang ada di Indonesia. Berikut adalah gambarannya. Kemudian, dalam tahap visualisasi dapat memilih kolom provinsi di Indonesia dan tahun 2023 untuk dipindahkan ke lembar kerja baru dengan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, stacked bar, jumlah pengguna judi online terbanyak, tampilan dalam bentuk stacked bar sesuai dengan jumlah pengguna terbanyak judi online di Indonesia. Dari data tersebut, jumlah keseluruhan pengguna judi online di Indonesia mencakup 1.287 yang ditunjukkan dengan warna biru pekat dan terdapat di wilayah Jawa Barat di Indonesia. Paket Bubbles perbandingan jumlah data per bulan di tahun 2013. Gambar 10 merupakan visualisasi berbentuk paket bubbles untuk menunjukkan perbandingan jumlah data per bulan di tahun 2013. Dari data tersebut terlihat keseluruhan bulan dan juga data kasus judi online di Indonesia yang ditunjukkan dengan berbagai warna. Kedua, Trimaps data judi online dengan bulan tertinggi di tahun 2023. Visualisasi berbentuk Trimaps berdasarkan jumlah data judi online dengan bulan tertinggi di tahun 2023. Dari data tersebut, jumlah data judi online dengan bulan tertinggi kedua di tahun 2023 mencapai 45.000 data. Bentuk dashboard seluruh wilayah dengan kasus judi online di Indonesia. Dashboard yang menunjukkan keseluruhan hasil dari kejadian judi online berdasarkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dengan komponennya, dashboard ini mencakup berbagai visualisasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Komponennya termasuk bar side by side, horizontal bar, stacked bar, paket bubbles, dan Trimaps. Dashboard merupakan tampilan data yang menggunakan angka dan metrik digunakan untuk memberikan informasi serta membantu pengguna membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang tersedia. Berikut adalah gambaran data kasus judi online di Indonesia pada tahun 2023. Jadi, kesimpulannya adalah salah satu fenomena atau kasus yang kerap terjadi di Indonesia saat ini adalah judi online. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia melakukan transaksi judi online akibat ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Kesadaran masyarakat yang mulai ketergantungan dengan judi online, serta tingginya kebutuhan ekonomi yang membuat masyarakat semakin ingin melakukan judi online tersebut. Analisis dan visualisasi data menggunakan tableau publik secara inovatif. Berdasarkan analisis data yang divisualisasikan, provinsi dengan dampak judi online tertinggi adalah Jawa Barat dengan jumlah 2.065.800 kasus pada tahun 2023. Januari mencatat jumlah tertinggi pada data kasus judi dengan 45.000 data. Jumlah pengguna di Jawa Barat mencapai 1.287
akun. Jumlah pengguna judi terendah yaitu di wilayah DKI Jakarta dengan 130 akun. Untuk kategori data, kasus terendah mencapai 11.820 data. Untuk keseluruhan pengguna pada tahun 2023 mencapai 5.372 akun. Sedangkan keseluruhan data kasus mencapai 160.000 data pada tahun 2023. Untuk menyampaikan pemahaman dan perbandingan kepada masyarakat di Indonesia mengenai bencana judi online yang sering terjadi akhir-akhir ini. Solusi yang diharapkan adalah penggunaan kecerdasan bisnis melalui tahapan ETL atau Extra Transfer Load di tabel publik. Tindakan ini memfasilitasi analisis data dan mengenai dampak judi online yang dapat dipahami dengan mudah dan menarik bagi berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.